Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Baginda Rasul bersabda, siapa menghidupkan sunnah-sunnahku berarti orang itu telah cinta padaku, dan barang siapa mencintai aku maka orang itu akan bersama dengan aku di surga Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kuat-kuat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di dunia tidak lama, hanya 60-70 tahun saja. Kalaupun bisa hidup lebih dari 80 tahun atau 90 tahun atau 100 tahun, maka orang-orang akhir zaman umat Rasulullah SAW tidak lagi bisa menjalankan perintah Allah dengan sempurna karena usianya yang sudah tua. Oleh karena itu, sebelum mencapai usia itu atau sebelum mati, alangkah baiknya kita menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kita, yang telah diberi nikmat atas mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi an'amta alaihim, mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa jadi nabi. Nabi sudah tutup. Tapi kita masih bisa bersama dengan nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan orang-orang siddiq, orang-orang jujur seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersama dengan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mempergunakan diri dan hartanya membela agama sampai mati, disebut syahid. Kita bisa bersama mereka di surga. Dan kita bisa bersama dengan orang-orang soleh di surga. Itulah 4 golongan yang telah diberi nikmat oleh Allah SWT atas mereka. Siapakah yang bisa bersama dengan Nabi di surga? Bersama orang-orang siddiq, bersama orang-orang mati syahid, dan bersama orang-orang soleh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakannya kepada kita. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang seumur hidupnya bisa taat pada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin
wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang bisa taat pada Allah, pada Rasul seumur hidupnya, maka mereka ini orang-orang yang mati-matian mentaati Allah dan Rasul seumur hidupnya. Jika mereka mati, mereka akan dikumpulkan bersama dengan nabi-nabi. Ada 124.000 nabi dan Rasul yang pernah diturunkan ke dunia. Orang-orang yang mati-matian mencoba mentaati perintah Allah di dunia ini, seumur hidup mereka akan mati dimasukkan dalam surga Firdaus bersama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Wasiddiqin, bersama orang-orang siddiq seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siddiq ini artinya jujur seumur hidup, tidak pendusta, tidak penipu, bukan pembohong. Orang-orang yang jujur pada dirinya, jujur pada istrinya, jujur pada suaminya, jujur pada anak-anaknya, jujur kepada gurunya, jujur kepada tetangganya. Orang-orang yang jujur, siddiq, ini satu derajat saja di bawah baginda Rasulullah SAW. Wasyuhada, yang ketiga golongan orang yang mati syahid. Mungkin susah bagi kita untuk mati syahid. Kita tidak punya musuh sekarang. Tidak ada yang mau berperang dengan kita sehingga kita bisa menempuh mati syahid. Akan tetapi kita bisa digolongkan dalam golongan orang yang syahid. Jalannya tidak ada jalan lain, taati Allah dan Rasul seumur hidup. Dan kita minimal akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang seumur hidupnya mencoba mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak ada manusia sempurna, betul. Semua manusia penuh dengan kelemahan, betul. Akan tetapi kesolehan itu diperjuangkan. Jatuh, bangun lagi. Terpeleset, bangkit lagi. Tercampak, kembali lagi. Terbuang, pulang lagi. Namun kita tetap di dalam jalan kesolehan. Bersama Allah SWT, bersama Rasul, bersama orang-orang soleh. Jangan pernah membiasakan diri berlama-lama dengan orang-orang durhaka kepada Allah. Nanti kita akan tersangkut, dengan hati kita ini akan tersangkut pada mereka. Dosa-dosa besar itu mula-mula terasa berat bagi kita mengerjakannya. Tapi kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, lama-lama dosa besar itu, kata Imam Ghazali, seperti lalat yang hinggap di hidung seseorang. Katanya ditiupkannya. Seperti lalat dianggapnya dosa besar itu. Kenapa? Karena terlalu biasa bersama-sama dengan manusia-manusia durhaka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kamu orang beriman, wa kunu ma'as shadiqin, bergabunglah kamu dengan orang-orang yang benar. Jangan bergabung dengan orang-orang yang sialan dalam hidupnya. Wa kunu ma'as shadiqin, jadikan dirimu bergabung dengan orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang mengikuti nafsu bejatnya. Dan ini perjuangan. Satu orang khidmat, jangan ada orang hidup-hidup mobil situ, sepeda motor dari jauh, dari stop. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mati tidak bisa bersama dengan nabi-nabi surga Firdaus, tidak bisa bersama dengan orang-orang siddiq di surga Firdaus, tidak bisa bersama orang-orang yang mati syahid di surga Firdaus, minimal kita bisa bersama orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh ini pun diceritakan dalam Quran, mereka tidak sendirian, mereka akan bersama-sama dengan keluarga besarnya. Orang-orang soleh diletakkan di sebuah surga namanya Jannatun Adn, khusus untuk orang-orang soleh. Mungkin kita terlalu lemah, orang akhir zaman gak bisa dapat Firdaus, tapi minimal kita bersama orang-orang soleh. Ketika kita di dunia bersama orang-orang soleh, kita akan dimasukkan ke surga bersama orang-orang soleh. Surga orang-orang soleh namanya Jannatun Adn, ditulis dalam Quran surah Ar-Ra'd.
jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jannatun Adn itu disediakan Allah untuk orang-orang soleh. Mereka akan masuk surga. Ke dalam surga Jannatun Adn itu yaitu mereka orang-orang soleh. Bersama siapa? Wa min abaihim, bersama bapak mereka, kakek mereka, buyut-buyutnya, buyut-buyutnya yang soleh-soleh. Wa azwajihim, istrinya, istri anaknya, istri cucunya, istri pamannya, istri kakeknya, istri buyutnya. Wa dzurriyyatihim, bersama anaknya, cucunya, cicitnya yang soleh-soleh. Mereka akan masuk dalam surga Aden. Sebelum mereka pulang ke istananya masing-masing, maka Allah sediakan sebuah istana yang sangat besar milik keluarga untuk reuni dulu. Masya Allah. Orang-orang soleh sebelum pulang ke istana masing-masing bersama istrinya, mereka dikumpulkan dulu di sebuah istana besar. Bapaknya, kakeknya, buyutnya, anaknya, cucunya, cicitnya, menantunya, mertua mereka semua kumpul dulu satu istana besar yang terdiri dari ribuan pintu tidak terhitung. Kemudian malaikat-malaikat menyerbu setiap pintu itu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat menyerbu dari setiap pintu-pintu surga istana yang ada di Jannatun Adn itu. Buat apa malaikat berduyun-duyun tidak terhitung banyaknya memasuki istana yang sangat besar itu? Malaikat hanya ingin mengucapkan selamat. Salamun alaikum. Salam sejahtera bagi kamu semua keluarga soleh. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kamu semua hai orang-orang keluarga besar yang soleh. Berikut bapak, anak, kakek, cucu, cicit, menantu, mertua semuanya. Selamat atas kamu semua. Bima sabartum, karena dulu kamu sabar hidup dalam kesolehan. Fa ni'ma uqbad dar. Inilah surga yang paling indah. Balasan untuk kamu, hai orang-orang soleh yang sabar dalam menjalani kehidupan soleh. Tidak bisa hidup dalam kesolehan itu sebentar. Angin-anginan, nggak bisa. Sendirian, nggak bisa. Mana bisa sendirian? Setan akan menerkam kamu dari seluruh penjuru mata angin ketika kamu sendirian. Alaikum bil jamaah. Kamu wajib berjamaah. Nggak boleh sendirian kamu. Sekuat apapun kalau sendirian celaka kita. Janganlah kamu hai orang mukmin berdua-dua dengan perempuan yang bukan mahramnya, karena orang ketiga adalah setan. Nggak bisa sendiri-sendiri itu, nggak bisa. Kita insan yang lemah, dhaif, wa kanal insana dhaifa. Sungguh manusia itu kata Allah makhluk yang lemah. Alaikum bil jamaah, mesti rame-rame berjamaah baru kuat. Seperti baterai, senter. Dulu senter pakai baterai. Satu senter itu 2 baterai. Ada yang satu senter 4 baterai. Kalau sudah dipakai seminggu, 2 minggu, baterai itu lemah. Nggak terang lagi dia dipakai. Mesti diganti baterai baru. Nah, baterai-baterai lemah itu disusun di pinggir-pinggir dinding. Di rumah saya susun sampai puluhan biji. Baterai-baterai lemah yang cahayanya tinggal sedikit saja. Satu hari tetangga datang, minta baterai-baterai lemah itu. Saya katakan kepada tetangga itu, "Kek, ini baterai nggak bisa dipakai, lemah." Makanya dipinggirkan semua. Kata kakek itu bisa. Saya mau pakai untuk menyuluh ikan. Saya mau cari ikan nanti malam di sawah. Nggak bisa, kayak ini baterai sudah lemah. Bawa sini katanya. Dia pakai keranjang. Dibawanya 30 baterai lemah. Nanti kalau mau nangkap ikan saya nanti malam habis isya saya mau lewat rumahmu, mau saya tunjukkan bahwa ini baterai masih bisa dipakai.
Maka kira-kira pukul 8 dia ucap assalamualaikum kakek ini. Assalamualaikum. Saya pun keluar, ada apa kek? Nih biar saya lihatkan sama kamu bahwa baterai lemah ini masih bisa dipakai dan terang untuk menangkap ikan. Ternyata di tangannya ada sebuah bambu. Dia bisa masukkan 20 baterai lemah ke dalam bambu itu. Kabelnya dia ganti, bola lampunya dia ganti yang besar. Maka dia tekankan saklarnya, terang benderang. Masya Allah. Saya bilang, terang luar biasa. Oh, kalau pakai batu senter biasa ini, bolanya pecah ini, saking kuatnya terangnya ini. Mesti bolanya diganti bola yang besar. Maka terang benderang. Beliau bisa tangkap ikan sampai tengah malam, senter itu tetap kuat. Kenapa? Karena mereka berjemaah 30 baterai lemah. Menghasilkan baterai cahaya yang sangat terang benderang. Mengalahkan 10 kali lipat 2 baterai yang baru dibeli dari toko. Oleh karena itulah Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah, kamu itu mesti beramai-ramai. Berjemaah kamu, hai orang beriman. Jangan sendiri-sendiri. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Tidak bisa sendirian. Wat taqwa, tolong menolong kamu dalam berbuat ketakwaan kepada Allah. Tidak bisa sendirian. Oleh karena itulah dibentuk jamaah-jamaah. Memang 10 jemaah semuanya lemah-lemah. Tapi ketika mereka bersatu, 3 hari pulang semuanya jadi kuat. Tidaklah salah masyayikh kita mengatakan, kita berjemaah, bentuk jemaah, hidupkan amalan infiradi, hidupkan amalan ijtimai. Supaya apa? Supaya infiradi kita semakin hari semakin kuat. Ketika kita berjamaah dengan saudara-saudara kita yang lain, kekuatan bertambah lagi. Buatkan amalan-amalan di kampung kita. Buatkan amalan intiqali. Kalau kita sedang di kampung tidak keluar, buatkan amalan-amalan yang meningkatkan amal. Ada musyawarah, ada 2,5 jam dakwah kita. Kalau bisa seumur hidup 1 hari 24 jam kita dakwah. Dan dakwah ini dibagi 4. Ada infiradi, ada khususi, ada ijtimai, dan ada umumi. Semuanya dakwah. Selama menyeru kepada Allah, semuanya dakwah. Man da'a ilallah, siapa yang mengajak kepada Allah, infiradi kah sendiri-sendiri, ketika dia sendiri dia tetap dakwah, atau khususi 2 orang 3 orang kumpul datangi orang lain, atau ijtimai dalam jemaah 10 orang 8 orang, atau umumi di hadapan puluhan ribu orang sekalipun. Nabi pernah buat dakwah umumi, dikumpulkan orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi bersabda, kalau di belakang gunung ini ada musuh yang akan membunuh kamu, apakah kamu percaya kepada saya? Semua orang Quraisy katakan, kamu al-amin, tidak pernah dusta, kami percaya. Maka dengar olehmu, saya adalah Nabi yang menyeru kepada kamu untuk menyembah hanya satu Tuhan saja. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ini amal umumi, tapi tidak semua orang bisa mengamalkan umumi. Berdiri depan orang saja dia sudah gemetar. Maka dia bikin ijtimai lebih kecil. Kadang-kadang ijtimai dia pun cuma bisa masak aja seumur hidupnya. Keluar 3 hari dia tukang masak saja, tukang khidmat masjid. Kenapa dia nggak bisa bayan, dia nggak bisa takrir? Ya tapi seluruh pahala si pembayan sama dia semua. Semua jemaahnya yang tahajud malam karena dia yang masak makanan sama dia semua. Semua orang yang duduk dalam taklim 3 jam sehari itu, 3 hari 9 jam, semuanya pahala sama dia karena dia yang memberi makan orang itu, jemaahnya itu. Alangkah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, manusia ini, orang Islam ini kamathalil jasad, seperti sebuah tubuh. Tidak bisa seragam kita ini. Ada yang seperti gigi keras tajam. Gigi ini 3 macam, ada yang memotong, ada yang mengoyak, ada yang mengunyah. Gigi seri, gigi taring, gigi geraham. 32 pasang gigi yang ada di dalam mulut kita. Gigi yang paling hebat. Dia bisa menghancurkan makanan-makanan yang keras, alot, semua dia bisa potong, dia bisa koyak, dia bisa kunyah, masuk dalam perut sehingga tubuh kita sehat, masuk makanan. Tapi gigi ini nggak boleh sombong. Jangan dibilang karena saya paling hebat, maka seluruh tubuh harus gigi semua. Bagaimana manusia jeleknya manusia kalau dari kepala sampai kaki gigi semua? Cukuplah 32 pasang gigi. Diletakkan di rahang-rahang kita itu.
Di dalam mulut ada lidah. Lidah bilang saya paling hebat, saya bisa bicara, saya bisa meyakinkan orang, saya bisa dakwah, ngomong, ngajak kepada Allah, saya bisa zikir, saya bisa baca Quran. Ini lidah, ini paling hebat, ini lidah. Bagaimana kalau seluruh tubuh kita lidah semua? Jijik pun orang lihat kita terjulur-julur lidah tuh. Jalan dengan lidahnya. Gimana? Kata kaki, udah mulai besok kaki minta jadi lidah, udah jalan pakai lidah semua. Apa jadinya kita kalau kita ini seperti lidah semua? Lidah cukuplah satu. Meskipun dia hebat, bisa bicara, bisa zikir, bisa baca Quran, tetapi dia juga bisa bergunjing, dia bisa memfitnah. Maka lidah itu ditutup di dalam mulut, dikurung dengan 32 gigi. Jangan keluar kau. Ketika gigi kita rapatkan, ternyata lidah masih bisa bicara. Saya ini benci kali sama kau. Giginya dirapatkan masih bisa bicara. Maka Allah ciptakan 2 bibir. Kata Allah dalam Quran, walisana wa syafatain. Dan 1 lidah dikurung dengan 2 bibir. Ketika bibir mengatup, lidah tak boleh bicara lagi. Ada masanya lidah tidak boleh bicara. Ada masanya lidah boleh bicara. Kapan lidah boleh bicara? Ketika dia membicarakan yang benar-benar, yang baik-baik. Lebih baik bicara baik daripada diam. Bicara baik itu gold, diam itu silent is silver. Begitu bedanya dalam Islam. Kalau orang barat bilang silent is gold, diam itu emas. Salah. Dalam Islam, falyaqul khairan, hendaklah kamu berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, auliyasmud, baru kau diam. Jadi diam itu pilihan kedua. Makanya lidah itu dibolehkan, dia dilepaskan. Tuba liman amsaka fadla min lisani. Kata Rasulullah SAW, beruntunglah orang yang bisa menahan kelebihan daripada lidahnya. Lebih ngomong jadi jahat, tidak boleh. Lebih baik itu didiamkan. Tapi kalau lidahnya bisa berbicara yang baik. Nabi ketika sakaratul maut, karena ruhun Nabi SAW fi sadrihi, ketika ruh Nabi sudah sampai dada, perut sudah tidak ada ruh, paha dan kaki sudah tidak ada ruh, ruh sudah dicabut sampai dada, sebentar lagi sampai leher, kemudian dicabut sampai kepala dan pulang kepada Allah. Ketika ruh Nabi sampai dada, Nabi masih bicara, ummati, ummati, umatku, umatku, bicara baik, ummati, ummati, umatku, umatku. As-sholat, as-sholat, jaga sholat, jaga sholat. Al-mar'ah, al-mar'ah, jaga perempuan, jaga perempuan. Nabi bicara, tapi yang dibicarakan baik. Nabi tidak bicara harta, Nabi tidak bicara anak, Nabi tidak bicara istri, Nabi tidak bicara pangkat, jabatan, rumah. Enggak. Yang Nabi bilang apa? Ummati, ummati, umatku, jaga sholat, jaga perempuan. Banyak ahli-ahli hadis menjelaskan tentang perkara ini. Kenapa mesti yang disebut itu sholat dengan perempuan? Orang-orang orientalis anti-Islam mengatakan Nabi gila perempuan. Sampai sakaratul maut menceritakan perempuan. Orang-orang yang hatinya jernih, pikirannya lurus, iman penuh di dadanya, tidak makan yang haram, menghindarkan diri dari makan-makan subhat, babi, daging anjing, riba, dia hindarkan dirinya sehingga hatinya bersih. Dia dapat melihat bahwasanya yang 2 disebut Nabi dia adalah 2 tiang dalam kehidupan manusia. As-shalah, salat itu kata Nabi, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamat din, wa man tarakaha faqad hadamat din. Salat itu tiang agama. Nabi menyebutkan tiang. Siapa menegakkan salat, dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha, siapa meninggalkan salat, dia telah menghancur leburkan agama. Jadi meninggalkan sholat bukan sekedar dosa meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dosanya menghancurkan agama. Kalau kita menghancurkan Ka'bah, dosanya besar sekali. Tapi masih bisa dibangun. Masih bisa dibangun lebih cantik dari itu. Tapi kalau agama dihancurkan, siapa yang akan membangun lagi? Dulu, umat-umat dulu kalau agama dihancurkan mereka, Allah membunuh semua mereka, musnah. Hanya orang beriman aja yang selamat. Yang kafir-kafir, yang durhaka-durhaka dimatiin semua.
Bahkan anak Nabi Nuh dengan istrinya dimatikan Allah. Dibuang dari dunia ini. Sampah-sampah itu. Tapi zaman kita nggak dibuang. Bertumpuk, mungkin lebih banyak sampahnya daripada orang baiknya. Allah tidak buang, ini ujian bagi kita. Untuk kita dakwah. Dulu kenapa dibunuh semua? Karena Nabi kalau sudah wafat nggak ada lagi kerja kenabian. Umatnya tinggal ibadah aja. Kita nggak bisa. Kenapa mereka yang durhaka tidak dibuang, dibunuh oleh Allah? Supaya kita punya ladang dakwah. Supaya kita bisa punya kerja Nabi. Kita kerjakan kerja Nabi zaman dulu untuk kita. Oleh karena itulah Allah SWT membanggakan orang-orang akhir zaman ini. Kuntum khaira ummah. Allah jadikan kamu umat terbaik. Ada 3 kerja di situ. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, beryakin dan beriman kepada Allah SWT. Kamu jadi umat terbaik. Apa sih hebatnya umat terbaik? Kata Nabi, miftahul jannah biyadi. Kunci sorga di tanganku, kata Nabi. Tidak boleh masuk sorga kecuali aku dan umatku terlebih dahulu. Umat dulu, Nabi 124.000 Nabi tidak boleh masuk sorga sebelum Nabi Muhammad masuk sorga terlebih dahulu. Wa ma'iyya bisab'ina alaf min ummati. Bersamaku, kata Nabi, bersamaku 70.000 umatku. Ada umat Nabi yang mendului Nabi Musa, mendului Nabi Isa, mendului Nabi Adam masuk sorga. 70.000 orang. 70.000 orang. Bisa ma'ina alaf. 70.000 orang bersama Nabi. Lebih dulu dari Nabi Adam, lebih dulu dari Nabi Ibrahim, lebih dulu dari Nabi Ishak, lebih dulu dari Ismail alaihissalam, semuanya. Siapa ini mereka ini? Kata Nabi, umatku. Umat Nabi yang kayak mana? Yang bisa masuk surga mendului Nabi-Nabi dulu? Umat Nabi yang mengerjakan pekerjaan Nabi dulu-dulu. Kalau cuma ibadah, diproteslah kita sama umat Nabi Nuh. Kau masuk surga duluan dari aku, sedangkan sholatku lebih banyak dari kamu. Kamu 67 tahun, 60 tahun, 70 tahun sudah mati. Kami ini sholat aja 900 tahun. Gimana kita mau duluan masuk dari mereka? Kemenangan kita kerja dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu yang tidak dilakukan orang-orang dulu. Oleh karena itu kita jaga betul-betul. Ketika kita buat ajaran agama ini, nanti risau kita itu. Risau kita yang pertama, bagaimana semua umat Nabi sedunia ini 1,7 miliar sholat semua. Makanya kita itu disuruh datangi rumah, ketuk pintu rumah orang, ajak orang sholat. Orang udah dikit-dikit kamu ngajak sholat, dikit-dikit kamu ngajak sholat. Karena sholat inilah ucapan terakhir Nabi sebelum wafat. Dan Nabi katakan ini sholat tiang agama. Siapa meninggalkan sholat, dia menghancurkan agama. Oleh karena itu tidak boleh anak kita tidak sholat, cucu kita tidak sholat. Anak kita tidak sholat, dia nanti di hari kiamat menanggung dosa menghancurkan agama satu orang, dosanya sendiri. Kalau anak kita 3 tidak sholat, si A, si B, si C anak kita tidak sholat, si A menanggung dosa menghancurkan agama, dirinya sendiri punya dosa. Si B menanggung dosa menghancurkan agama yang dibuat oleh dirinya sendiri. Si C akan masuk neraka jahanam, membawa dosa menghancurkan agama yang dibuat oleh si C sendiri. Tapi kita bapaknya. 3 dosa anak kita itu kita yang nanggung 3-tiganya. Lah yang khusus nggak mengurangi dosa anak kita. Ini cilakanya kita kalau nggak kita buat dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Minimal dirimu, istrimu, anakmu kau jaga. Jangan sampai mereka membuat dosa menghancurkan agama. Jangan sampai dosa dia menghancurkan agama, kita menanggungnya. Karena dia di bawah kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap kamu adalah pemimpin. Kamu akan ditanya tentang siapa-siapa yang kau pimpin di dunia ini. Hari ini kita harus nangis. Kumpulkan anak-anak cucu kita. Berbuat baiklah nak, jaga sholat nak. Kasihan sama bapak nak. Menanggung dosa sendiri bapak nggak kuat nak. Bagaimana menanggung dosa kamu pula lagi? Bagaimana bapak mau selamat di akhirat kalau dosa sendiri aja nggak selesai, ditambah dosamu pula. Hari ini kita harus menangis. Menjaga anak kita, keluarga kita untuk mengamalkan sholat ini. Tetangga-tetangga kita, tidak boleh ada penghancur agama di lingkungan kita. Hari ini anak kita tidur di bawah atap rumah kita, kamarnya di sebelah dinding kamar tidur kita.
Kita kasih makan, kita kasih minum, kita pasangi AC, kita sekolahkan, belikan sepeda motor, beliin mobil, beliin rumah. Penghancur agama, bertahun-tahun dia nggak sholat. Yang kedua yang diucap Nabi adalah perempuan. Al-mar'ah, al-mar'ah. Kenapa Nabi sebut perempuan? Karena perempuan ini tiang. Al-mar'ah iwadul bilad. Ini perempuan tiang negara. Wa idza saluhatil bilad. Kalau perempuan baik, negara itu baik. Wa idza fasadatil bilad. Kalau perempuan rusak, negara rusak. Jadi bukan rumah tangga yang rusak kalau perempuan rusak, negara hancur lebur. Rontok ini negara kalau perempuan di negara ini rusak. Perempuan ini harus dibawa keluar dalam lingkungan yang paling soleh, yang paling baik. Dikurung dia, tidak melihat laki-laki, laki-laki tidak melihat dia, agar hatinya bersih. Sebab wanita yang tidak lihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki adalah wanita keramat, karomah. Siapa wanita yang tak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki? Yang ada di Quran disebut salah satunya adalah Siti Maryam. Siti Maryam alaihassalam lahir dari seorang laki-laki soleh, Imran namanya, imam besar Masjidil Aqsa. Istrinya sangat solehah, siang malam zikir. Ketika beliau hamil, suaminya wafat. Dialah menanggung hamilnya sendiri tanpa suami. Siang dan malam beliau membaca kitab Zabur, kitab Taurat dibaca, diperdengarkan suara kepada bayinya. Dan setiap saat dia berdoa. Doanya ditulis di Quran. Saking hebatnya doa ini. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhanku, anak yang di dalam kandunganku ini ku nazarkan kalau lahir 100% akan ku sedekahkan untuk menjadi pembela agamamu. Tidak usah cari makan untuk saya walaupun saya janda. Saya bisa hidup dengan makan saya cari sendiri. Anakku ini kalau lahir 100% lebih baik jadi pembela agama saja. Tidak usah mikirkan makan untuk aku. Fataqabbal minni, terimalah nazarku ini ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar nazar hambamu lagi mengetahui isi hati orang yang bernazar ini. Terus dia doa sehingga anak ini lahir. Tiba-tiba anak ini lahir perempuan. Tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Perempuan tidak bisa berlanglang buana keliling dunia mikul kompor untuk dakwah, nggak bisa. Maka kata ibunya yang solehah ini, ya Allah, gimana anak saya perempuan? Nggak bisa aku jalankan nazarku ini. Tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Tapi aku tidak mau ambil lagi anak ini. Sebab anak ini sudah ku sedekahkan, sudah ku infakkan untuk agama. Wa kafalah Zakaria. Anak ini diundi. Semua orang Bani Israel mau mengambil karena anak imam besarnya. Tapi diundi nama yang keluar nama Nabi Zakaria. Diundi lagi nama Nabi Zakaria beberapa kali. Akhirnya anak ini dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Siapa Nabi Zakaria? Istri Nabi Zakaria, saudara kandung ibu Maryam. Jadi dia dipelihara bibi kandungnya. Nabi Zakaria itu pamannya, rohimnya. Hasil perkawinan daripada bibi Maryam kandung nikah dengan Nabi Zakaria. Ibu Maryam kandung nikah dengan Imran. Imran dengan Nabi Zakaria sepengambilan. Dipelihara oleh Nabi Zakaria, dibuatkan rumah. Disebut mihrab. Kira-kira 500 atau 300-an meter dari rumah Nabi Zakaria. Perempuan itu diletakkan dalam kamar itu, dalam rumah itu. Kira-kira ukurannya 4x6 atau 5x6. Saya sudah sampai sana, sudah sholat sana. Maka setiap hari bibinya memberi makan, mengurusin, memberi dia susu bersama Nabi Zakaria sampai anak ini remaja. Tidak pernah lihat laki-laki kecuali Nabi Zakaria saja. Ketika anak ini remaja, sudah pandai baca kitab Taurat, sudah pandai baca kitab Zabur, sholat pagi dan petang, waktu sholat pagi dan petang. Setiap jam makan Nabi Zakaria bawa makanan, bawa minuman untuknya. Setelah itu dikunci, kunci dipegang Nabi Zakaria. Begitulah bertahun-tahun sampai dia lewat remaja. Tiba-tiba satu hari Nabi Zakaria lupa bawa makanan. Teringat sudah malam sibuk dengan dakwah. Nabi Zakaria berlari-lari. Aduh, anakku belum makan. Dibawa makanan dan minuman.
Dibuka rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu, dalam mihrab itu telah penuh berbagai macam buah-buahan. Terkejut Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bertanya, "Qala ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai anakku Maryam, dari mana makanan sebanyak ini untukmu? Kunci di tanganku, tidak ada orang bisa masuk ke kamar ini. Qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, paket makanan ini dikirim Allah dari sorga. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Terdiam Nabi Zakaria. Di dalam kitab tafsir Nabi Zakaria bertanya, wahai anakku, kunci di tangan saya. Kalau betul ini dikirim Allah, siapa yang ngirim? Maka ibu Nabi Isa ini, Siti Maryam, menunjuk ke sudut kamar. Itu yang ngantar masih menunggu paman untuk datang kemari. Sekali dilihat, ternyata yang mengantar malaikat Jibril alaihissalam. Inilah maka kan Nabi tidak salah mengatakan tiang dunia ini perempuan. Perempuan yang dipingit dari kecil jadi wali. Ketika dia lapar, turun makanan dari sorga. Malaikat yang antar. Tiba-tiba orang akhir zaman bilang, perempuan yang kelas 5 SD, kelas 5 SD dilarang ketemu sama laki-laki bukan mahramnya. Ini adalah ciri-ciri pendidikan terorisme. Apa-apa. Makanya kita ini perlu ngaji, perlu kumpul berjemaah. Siapa berani bilang Siti Maryam teroris? Siapa berani bilang Nabi Zakaria mendidik teroris? Kecuali orang-orang yang hatinya gelap saja. Oleh karena itu, kita jaga dua tiang ini. Jaga sholat tiang agama, jaga wanita-wanita kita tiang negara. Kita jaga. Perempuan ini tak boleh rusak, nanti negara kita rusak. Kalau sekedar dirinya rusak, bantelah situ dah. Pergi kau dari rumah ini, udah merusaklah dia. Kalau wanita rusak, yang rusak negara. Kalau sholat rusak, yang rusak agama. Bagaimana kita mau membiarkan agama rusak? Karena sholat ditinggal, bagaimana kita mau membiarkan negara rusak karena perempuan kita tidak ajari? Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang mulia, kita dituntut untuk pergi untuk dakwah. Kami ini laki-laki dakwah keliling-keliling dunia. Saya sudah 35 negara. Kadang-kadang istri kita nggak paham. Dia bilang, wah enak dong, pergi ke sana ke sini, naik kapal terbang, makan enak, tidur nyenyak. Kami ditinggal sendirian di rumah. Oh ya, kita bawa dia, biar dia tahu rasanya keluar itu. Mau meluruskan badan aja nggak ada waktu. Saya kemarin tahun 2015 dari India singgah ke Bangladesh, khidmat markas. Tidur siang nggak boleh. Bayangin aja, kita jadi penterjemah. Dari pagi habis subuh terjemah, taklim, jam 9 terjemah, habis zuhur terjemah. Saya nunggu-nunggu kapan tidur siang. Saya bilang, kailallah, tidur siang? Tidak ada tidur siang. Tidur siang dikubur selama-lamanya tidur. Biar kita tahu bahwa keluar ini tidak senang-senang. Kita keluar ini juga menahan nafsu. Kita keluar dimaki-maki orang, dipukul orang, bahkan ada yang dibunuh orang. Ketika kita bawa istri kita keluar, kata Nabi, laki-laki dengan perempuan itu berpakaian lengkap. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah berfirman, istrimu itu pakaianmu, hai laki-laki. Kamu itu pakaian istrimu. Jadi kalau kita keluar dengan istri dakwah, kita itu berpakaian lengkap. Ibarat burung terbang dengan dua sayap. Nah, kalau sendiri kita satu sayap. Nah, kalau dua, kita dua sayap. Kekuatannya lain itu. Kalau laki-laki dengan perempuan solehah, menegakkan sunnah, menutup aurat sempurna, dia jalan aja, ribuan mata laki-laki perempuan akan melihat dan tercengang. Bergetar hatinya, walau mulutnya menghina, tapi sebenarnya di hatinya mereka gentar. Sesungguhnya dalam hatinya mereka hormat. Mereka tahu benda mahal dengan benda murahan. Nah, kata Nabi, ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Wa khairul mata'iha al-mar'atus solehah. Dan sebaik-baik, ya, wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan dunia, al-mar'atus solehah, wanita solehah. Jadi kalau kita tahu perhiasan di dunia ini apa sih? Ada emas, ada mutiara, ada permata, berlian. Yang paling mahal apa? Berlian. Satu keping berlian harganya bisa 10 miliar. Masya Allah. Oh begitu, ya. Wanita solehah lebih mahal dari berlian.
Kalau berlian, kita punya berlian harga 3 miliar, dia akan dimasukkan ke kotak, kotaknya dikunci. Kotak berlian itu dikunci, dimasukkan dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dimasukkan dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemari dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamar dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumah dalam pagar, pagarnya dikunci. Kenapa begitu banyak kuncinya? Karena di dalam ada mutiara, ada permata, ada berlian, harganya 3 miliar. Dijaga. Ada orang yang mau beli, jelas dulu siapa yang mau beli. Apa kemampuannya mau membeli. Siapa orangnya, keturunan baik-baik atau enggak, dilihat dulu. Udah oke, lulus seleksi, baru boleh lihat. Cuman lihat aja. Lihat nih, nggak boleh kau pegang-pegang. Lihat, kalau mau kau pegang, kau beli dulu. Begitu wanita soleha itu, kan kau pegang-pegang, kau jumpa di jalan, kau pegang-pegang. Ini bukan kuini, kau pegang-pegang, kau cium-cium, habis itu nggak enak, letakkan. Remuk kuini itu seminggu. Ini benda mahal, bukan batu kerikil. Kalau permata disimpan dalam kotak. Kalau kerikil, beli kerikil 1 truk, turunkan di halaman, pakai kaki nyekopnya. Ini memang namanya kerikil kok. Ini istri-istri kita ini, anak-anak perempuan kita ini permata terbaik sedunia. Wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Perhiasan termahal bukan permata berlian. Perhiasan termahal adalah wanita yang solehah. Satu wanita solehah doa lebih manjur dari 70 doa wali. 70 wali doa sekaligus. Di sampingnya ada satu perempuan di kamar sebelahnya doa. Lebih dulu doa satu wanita solehah sampai kepada Allah daripada 70 doa wali. Oleh karena itu jangan disia-siakan dia. Udah punya wanita soleha ditampar. Haram menampar wajah. Kita naik kuda, kuda nggak mau lari. Kita tampar wajahnya, berdosa kita. Lata dribul wajah. Haram memukul wajah. Memukul wajah kuda supaya dia lari. Kuda itu kita punya, kita yang kasih makan, kita kasih minum. Kita pukul wajahnya, kita berdosa di sisi Allah SWT. Apalagi memukul wajah perempuan istri kita. Boleh wanita dipukul wajahnya 1000 kali sehari, tapi mukulnya pakai hidung. Paham? Oleh karena itu, berbahagialah kita yang bisa hari ini keluar bersama istri dakwah. Sebab wanita ini, dia punya jazbah cepat kali naiknya. 3 hari mereka keluar, itu seperti kita keluar setahun. Naiknya itu gitu. Bukan main-main perempuan ini. Ya, perempuan ini kalau udah solehah, makanan turun dari langit. Kalau kita soleh, belum tentu datang turunan makan dari langit. Tapi kalau wanita yang solehah, dia doa makan datang dari langit. Mungkin rezeki kita datang nih karena doa istri kita. Bukan karena kita jualan masuk kampung keluar kampung. Berapa banyak orang jualan nggak laku. Dipikul es krim dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore sebiji pun nggak laku. Nah, kita ini dapat rezeki mungkin karena doa istri kita, karena zikir istri kita, karena tangisan istri kita. Nah, jadi di dunia kita jadi suami istri, kita dakwah. Ya 3 bulan sekali kita bawa istri kita keluar Mastura, supaya sama kita naiknya terbangnya 2 sayap. Nanti masuk surga sama-sama. Sampai pintu sorga, laki-laki dan perempuan soleh itu sama. Sampai pintu sorga. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlam min rabbir rahim. Mereka dan istri mereka akan bersama-sama masuk sorga. Sorga itu nanti katanya naungannya sejuk, indah, nyaman. Minta apa saja akan diberi oleh Allah. Di depan pintu sorga itu Allah menyambutnya langsung. Salam qaulam mir rabbir rahim. Salam sejahtera, ini sambutan Tuhanmu. Ucapan yang Allah sampaikan langsung kepada suami istri yang soleh. Tapi cuman sampai pintu sorga. Mau masuk ke sorga kita nggak boleh. Istri duluan masuk sorga 500 tahun. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira
Wayang qalibu ila ahlihi masruro. Siapa dapat catatan tangan kanan, dapat catatan amal dari tangan kanan, ini orang bertakwa, orang soleh, orang bertakwa, maka dia masuk surga dengan pemeriksaan yang ringan. Lihat wajahnya aja bercahaya, malaikat sudah tahu ini orang takwa, rajin sholat, rajin wudu. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, wajahnya bercahaya bekas wudunya itu. Munawwaroh di hari kiamat bercahaya bekas wudu, bekas sujud. Gak perlu diperiksa-periksa. Lihat wajahnya udah tahu. Nah, silakan masuk surga sana. Itu orang-orang yang nggak sholat, ngejar semua mau masuk surga juga. Itu istriku, itu pamanku, itu bibiku, itu abangku, itu bapakku, itu tetanggaku. Kata malaikat, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang berdosa minggir. Nggak boleh ikut dengan orang-orang soleh masuk surga. Maka orang-orang berdosa nanya, dari mana kau tahu kami orang berdosa? Kata malaikat, raimu beleketek. Wajahmu hitam legam, nggak ada bekas sholat, nggak ada bekas wudu, nggak perlu diperiksa-periksa, udah tahu malaikat. Tapi kata Allah, silakan masuk surga orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, tapi istrinya sudah menunggu di dalam istana. Wayang qalibu ila ahlihi masruro. Orang-orang soleh, laki-laki soleh akan menjumpai istrinya sudah menunggu di istana-istana surga. Kata Nabi 500 tahun. Jadi wanita-wanita soleha ini akan dimasukkan ke dalam sungai yang disebut Nahrun Hayah. Tentu kita nggak boleh masuk dulu. Nggak bisa kita lihat perempuan-perempuan sedang mandi. Nggak bisa. Mereka dimandikan di Nahrun Hayah. Begitu mereka masuk dalam sungai kehidupan itu, kulitnya berubah jadi merah jambu. Masya Allah, pink. Oh, kulit Nabi Adam dan Hawa itu pink, merah jambu. Tandanya kita anak Nabi Adam dan Hawa, di tubuh kita itu ada stempelnya, warna merah jambu itu. Warna kulit Nabi Adam dan Hawa. Di mana? Di kuku. Pijit kuku kita merah jambu. Itulah warna kulit Nabi Adam dan Hawa. Istri kita walaupun hitam, masuk sungai dulu merah jambu. Yang udah nenek-nenek jadi gadis lagi umur 17 tahun. Abekaro, perawan selama-lamanya. Faja'alnahunna abekaro. Oh, mereka dijadikan perawan selama-lamanya. Siapa itu orang-orang yang perawan selama-lamanya? Li ashabil yamin, untuk orang yang mendapat catatan amal dari tangan, karena jadi istrinya duluan masuk. Muda umur 17 tahun, perawan selama-lamanya, dipakein baju sutra 70 lapis, warna hijau. Kamarnya itu beribu-ribu kamar, ada kamar terbesar di tengah-tengah istana terbuat dari yakut merah. Pakaian istri kita hijau, tempat tidurnya merah. Bagaimana cantiknya itu. Dia menunggu 500 tahun, mana lakiku kok belum sampai-sampai. Padahal dari pintu surga tadi sama-sama. Masya Allah. Begitu suaminya masuk ke halaman surga, malaikat sudah menunggu. Diberi minum jamu 1 botol. Jamunya itu disegel, segelnya dari minyak kasturi. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wah, dikasih minum. Ini minum jamu duluan. Kamu mau jumpa istri, mau senang-senang, perlu kuat. Wah, kalau nggak minum jamu nanti loyo kamu, loyo. Masya Allah, dikasihlah minum jamu. Begitu dia minum, selama-lama-lamanya kuat terus. Oh. Baru dia masuk ke surga. Sampai halaman surga dia lihat seorang hur, satu bidadari, penjaga taman. Dia ternganga 70 tahun. Saking cantiknya. Disentuh bahunya terkejut. Kamu siapa? Istriku. Bukan. Saya pelayan, tukang jaga taman. Istriku mana? Sudah menunggu Tuhan 500 tahun yang lalu. Di dalam istana surga dia berlari-lari. Kata Nabi, Nisa'ul Jannah afdalu min hurun. Nisa'ul Jannah min nisa'i dunia afdalu min hurin ain. Wanita dunia yang makan genjer, makan udang kecepe itu, dia kalau masuk surga lebih cantik 70 kali dari ratunya bidadari. Bukan dari bidadari, hurun ain itu ratunya bidadari. Setiap 70 hur, 70 bidadari ada 1 ratunya. Istri kita lebih cantik dari ratunya bidadari. Begitu masuk kamar, kita lihat istri kita miring di atas tempat tidur menunggu kita. Kita datang, dia berdiri menyambut tersenyum manis. Kita terkejut, 4.900 tahun kita ternganga. Lihat istri kita. Kok
Kowe sapa? Aku bojomu Wagiem. Wah, masyaallah. Kowe mbiyen nang dunia ku pendek to nggih PCL to. Oh, nang surga ora ning wong elek, Mas. Oh, nek ning wong elek nang surga ora apik. Masya Allah. Walaupun pakai baju sutra 70 lapis, kita lihat dadanya tembus ke jantungnya. Allah. Sang suami bisa lihat jantungnya berdenyut menyebut nama suaminya. Bejo, 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 bejo. Masya Allah. La yasma'una lagwaw wala kidzaba. Di surga mereka tidak mendengar kata-kata sia-sia dan tidak mendengar kata-kata dusta. Semuanya benar belaka. Kalau kita mau dapat kedudukan seperti ini, kita harus terbang dua sayap dengan istri, betul? Supaya istri kita masuk duluan surga 500 tahun, baru kita nyusul. Dengan keluar ini mudah-mudahan ada pengertian bahwa kita keluar 3 hari tiap bulan itu susah, bukan senang-senang. Istri juga di rumah susah, dia urus anak, bersihin rumah segala macam. Oleh karena itu ketika kita pulang keluar 3 hari, kita disunnahkan menggembirakan hati istri. Bawa hadiah apa yang bisa. Ringankan kerjanya. Hari ini nggak usah ngepel, saya ngepel. Abang baru pulang keluar, biar abang yang ngepel. Masya Allah. Jadi istri pun senang. Wah, bagaimana selama 3 hari? Ya uang yang abang kasih belanja kurang dong bang. Abang cuma kasih 30.000 untuk 3 hari. Lah, kalian makan apa 3 hari? Makan garam? Tidak, begitu abang pergi, ada yang ngantar telur, ada yang ngantar beras, ada yang ngantar cabai, ada yang ngantar tomat, tetangga-tetangga, kawan-kawan semua. Wah, alhamdulillah ya, makanya abang yang 3 hari, 30 hari, 40 hari bang, supaya makanan datang enak-enak. Nah, ini yang diminta oleh masyaikh kita. Kita buat agama ini dengan baik, amalkan infirodi kita, intiqali kita, kemudian kita bersatu dalam jemaah, saling kuat menguatkan seperti badan yang satu. Ada yang keras kayak tinju, ada yang lembut kayak lidah, ada yang tajam kayak gigi, ada yang setengah lembut kayak kuping. Kalau semua tajam kayak lidah, kalau semua tajam kayak gigi, kuping juga kayak gigi, tidur robek semua kasur. Tilam-tilam robek semua. Itulah kuasa Allah. Pendakwah ini pun begitu, ada yang keras, ada yang lunak, ada yang lucu, ada yang pandai bicara, ada yang tidak pandai bicara. Sahabat saya Abdul Malik bin Jauh kalau suruh bayan nggak sampai 5 menit. Nggak pandai ngomong, tapi dia ngomong 2 kalimat, hati kita bergetar. Takutlah kepada Allah. Semua kita pun ikut gemetar. Kita takutlah pada Allah, nggak gemetar, jenggot kita pun nggak gemetar. Orang apalagi kita aja ngomong nggak takut. Tapi kalau beliau ngomong, kita harus takut kepada Allah. 2 hari masih terngiang-ngiang suaranya di kuping kita. Ada rohaniah yang kuat. Tidak perlu banyak bicara, tapi rohaniahnya bicara. Pak Tamim goyang-goyang kepalanya, sarafnya dipukul tengkuknya. Tapi kemana ada istimak dia ada. Kita ke Jakarta dia ada. Kita ke Cikampek dia ada. Kita ke Sidikalang dia ada. Naik apa? Ya naik apa yang ada katanya. Masya Allah. Pakai ongkos? Nggak pakai ongkos. Pakai la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tiba-tiba ada di India. Pak Tamin sampai India. Naik apa? Naik la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Masya Allah. Wafatnya sedang sujud, sholat tahajud kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Siapkan diri untuk dakwah. Catatkan nama untuk keluar. Saya itu udah niat 40 hari ke India. Amin ya Allah. Saya akan siapkan waktu keluar Masturo dengan istri ke India. Amin ya Allah. Anja Channel.